Hari ini kami datang ke Polda ya, karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi oleh tim cyber unit yang menangani perkara terkait dengan apa yang sudah saya laporkan pada saat itu. Nah, cuma karena memang ada kesibukan, akhirnya baru sempat hari ini. Dan juga hari ini memang saya agak bergairah juga kan, semangat. Kenapa? Karena selama ini orang menganggap bahwa Dr. Richard Lee ini kan dibilang orang kebal hukum, banyak LP yang sudah dilaporkan tidak jalan, dan alhamdulillah saya bergairah dan bersemangat akhirnya kerja ya dari Doktip dan Pak Sunan dan tim ini menunjukkan bahwa ternyata memang tidak kebal hukum juga ya, jadi tersangka dan ditahan. Kemarin juga sempat tuh, wah Dr. Richard Lee diperiksa tidak ditahan, wah ini jangan-jangan. Ternyata alhamdulillah Polda Metro Jaya sudah menunjukkan kewibawaannya, ketegasannya dalam melakukan penegakan hukum. Kira-kira begitu pembukaan saya. Dan maksud kedatangan kami juga hari ini untuk meminta sekali lagi tindakan tegas dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Dit Cyber, yang dimana kami memiliki laporan polisi terhadap Dr. Richard Lee yang sampai saat ini juga kami minta supaya segera ditetapkan sebagai tersangka ya, mengingat prosesnya juga sudah cukup lama kami laporkan, sehingga kami juga menginginkan penyidik cyber dari Polda Metro Jaya melakukan hal yang sama, yaitu menetapkan tersangka dan segera melakukan penahanan terhadap Dr. Richard Lee. Kalau bisa kilas balik, apa sih Bang yang dilaporkan yang belum jadi tersangka itu di cyber? Nah ini sebenarnya sih kelihatannya ini karena penyidik kemarin sudah menghubungi saya, dia minta supaya saya datang. Ini laporan ini. Ya kan Pak Sunan bilang sudah terlalu lama nih, 2023 tuh. Untuk perihal kasusnya mungkin kasus apa Bang? Mungkin Ini penistaan agama. Jadi ada dua laporan penistaan agama yang pernah saya laporkan nih. Itu dari 2023. Nah, jadi saya ulangi ya. Saya sebenarnya sudah ada hilang semangat pada saat itu karena 2023 sampai sekarang 2026 kan. Ya cukup melelahkan juga melaporkan Dr. Richard Lee ini kan. Bahkan waktu itu kalau saya yang sempat Pak Sunan juga menyampaikan ada rekaman yang diduga suaranya mirip Dr. Richard Lee kan, yang mengatakan polisi gampang kita kasih duit. Nah, itu kan kita akhirnya menduga-duga apa benar nih Dr. Richard Lee ini benar-benar kuat gitu. Makanya saya juga kemarin ketika penyidik cyber ini menghubungi saya juga jujur aja agak begitu kurang semangat. Nah begitu sekarang ternyata perjuangan dari Doktip, Sunan dan tim ini kan membuah hasil, dan juga ini juga saya lihat di komentar di media sosial itu artinya masyarakat juga agak percaya bahwa penegakan hukum memang benar-benar ada. Nah sehingga saya juga semangat juga, akhirnya udah saya hubungi penyidik kemarin, Bu kami siap datang ke Polda atas undangan Ibu waktu itu. Nah, akhirnya dia bilang yaudah kalau gitu hari Jumat. Ini kan saya tunjukkan nih dari 2023 sekarang 2026 udah 3 tahun, udah ulang tahun 3 kali nih ya. Alhamdulillah, tapi sekarang saya juga tadinya punya perasaan keburuk, pikir mungkin penyidik sekedar main ngobrol-ngobrol doang. Siapa tahu dengan kemarin dia menghubungi saya, ternyata ya kan kita namanya pelapor boleh dong berdoa supaya ini naik jadi dari penyelidikan naik jadi penyidikan. Siapa tahu kalau saya jadi tersangka laporan ini kan artinya Polda benar-benar pengen membereskan nih semua LP-LP-nya Dr. Richard ini kan, karena demo semuanya sudah, upaya untuk agar penegakan hukum itu berjalan kita sudah lakukan semua. Ya nih ya. Bang, Jin, berarti sekarang adalah mungkin salah satu momen juga ya Bang ya, karena DRL juga udah jadi tersangka, jadi akhirnya mungkin Polda juga mengikut, maksudnya untuk konfirmasi perihal laporan Abang gitu Bang. Iya, yang pasti kan kami mengapresiasi ya kinerja dari tim penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Dit Serse, Direkskrim dan saat ini juga Dit Cyber dan direktorat yang lainnya, yang dimana ada banyak laporan polisi terkait dengan Dr. Richard Lee, sehingga ya kami juga meminta ya supaya
Dr. Richard Lee dalam kasus-kasus lainnya juga segera diproses secara hukum. Jadi pemikiran-pemikiran atau opini yang dibangun di publik bahwa seorang Dr. Richard Lee itu tidak tersentuh hukum walaupun banyak laporannya, ya kali ini Polda Metro Jaya membuktikan bahwa isu-isu di luar itu tidak benar. Ya, maka kami juga selaku tim hukum, tim pelapor juga dalam hal ini sangat-sangat mengapresiasi kinerja dari pihak Polda Metro Jaya.